demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Dari 10 tahun berseberangan dengan pemerintah, Partai Demokrat akhirnya kembali berada dalam barisan eksekutif. Hal tersebut ditandai dengan bergabungnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dalam Kabinet Indonesia Maju. Hanya beberapa bulan sebelum Presiden Joko Widodo meletakkan jabatannya. AHY ditunjuk oleh Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN, menggantikan Menteri Hadi Jayanto. Tak hanya publik yang lagi-lagi kaget dengan manuver Jokowi, pihak keluarga Cikeas pun sempat terkejut dengan penunjukan anak sulung Presiden ke-6 tersebut. Sebab secara teknis, Demokrat masih berstatus oposan dan baru akan bersekutu pada pemerintahan eksekutif berikutnya. Yang pasti, penunjukan ini bakal menjadi titik nadir bagi seorang AHY untuk berkiprah sebagai politisi dan negarawan. Bukan tidak mungkin ia akan eksis dan meraih puncak karir seperti Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sebab pengorbanan pria 45 tahun ini untuk terjun ke dunia politik jauh lebih besar dari sang ayah. Gua jatuh tak jauh dari pohonnya, like father, like son. Jika Presiden ke-6 SBY adalah peraih lulusan terbaik Adi Makayasa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI tahun 1973. Maka 27 tahun berselang AHY anak sulung SBY ini juga meraih prestasi serupa di tahun 2000. Politisi kelahiran 10 Agustus 1978 ini memang tak hanya tampan, tapi juga punya jejak brilian. AHY masuk Akmil setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan di SMA Taruna Nusantara. Saat tamat, ia juga merupakan lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara dan meraih Garuda Trisakti Taruna Tama Emas pada 1997. AHY kemudian melanjutkan pendidikan militernya di S Army Maneuver Captain Career Course di Fort Benning, Amerika Serikat pada tahun 2011. Dan lagi-lagi menjadi lulusan terbaik. Ia juga meraih medali dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, The Order of Saint Maurice dari Pimpinan Infanteri Nasional AS. Tahun 2015, AHY kembali mengenyam pendidikan di Amerika Serikat. Dan kemudian meraih predikat summa cum laude dari S Army Command dan General Sub College di Fort Leavenworth, Kansas. Tak puas dengan pendidikan militer, kakak dari Edi Baskoro Yudhoyono ini juga menempuh pendidikan akademi umum. Sejauh ini ia memiliki 3 gelar master yakni Master of Science in Strategic Studies dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura 2006. Master in Public Administration dari Universitas Harvard AS 2010. Serta Master of Arts in Leadership and Management dari Webster University AS 2015. Pada 2005, ia menikah dengan model Anissa Pohan dan telah dikaruniai seorang putri Almira Tunggadewi Yudhoyono. Setelah lulus dari Akmil, ia bergabung dengan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Pada tahun 2002, AHY menjadi komandan peleton di Batalion Infanteri Lintas Udara 305, garis miring Tengkorak yang ditugaskan dalam operasi pemulihan keamanan di Aceh. Dalam penugasannya ini, AHY terpilih menjadi komandan tim khusus atau Dantimsus. Selesai melaksanakan tugas pada tahun 2006, AHY ditugaskan sebagai perwira seksi operasi kontingen Garuda 23A dalam misi menjaga perdamaian di sepanjang perbatasan Israel dan Lebanon Selatan. Semasa penugasannya, AHY menginisiasi program mobil pintar sebagai salah satu sarana mengurangi dampak trauma perang untuk anak-anak. Atas inisiatifnya ini, AHY dianugerahi Army Service Distinction Medal dari pimpinan Angkatan Bersenjata Lebanon. Seiring dengan bertambahnya pengalaman lapangan, AHY mendapat promosi sebagai Komandan Kompi atau Danki di Yonif Linu 305 garis miring Tengkorak pada tahun 2007. Pada tahun itu pula AHY mengikuti kursus Scuba Divers TNI AL di Kepulauan Seribu. AHY juga meraih prestasi sebagai Komandan Kompi terbaik di jajaran Divisi Infanteri 1 Konstrad dalam latihan gabungan TNI Yuda Siaga di Sangatta. Pada tahun 2016, AHY ditugaskan sebagai Komandan Batalion Infanteri Mekanis 203 Arya Kemuning. Jabatan kedinasan militer AHY berakhir saat ia diberhentikan dengan hormat karena mengundurkan diri dari TNI pada 2016 saat berpangkat mayor. Keputusan mengorbankan dinas militernya yang tengah menuju puncak adalah karena tawaran menggiurkan bergabung ke dunia politik.
AHY langsung merapat ke partai politik milik ayahnya Demokrat. Tak lama kemudian, ia langsung diproyeksikan mengikuti kontestasi Pilgub DKI Jakarta berkat usungan Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Partai Persatuan Pembangunan PPP, dan Partai Amanat Nasional PAN. AHY didapuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta bersama dengan Silviana Murni sebagai wakilnya pada 2017. Sayangnya, AHY gagal dalam Pilgub DKI Jakarta. Kontestasi pada tahun 2017 itu dimenangkan oleh pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno. Kadung tercebur dalam lautan politik, suami Anissa Pohan ini tak patah arang dan terus menancapkan eksistensinya di dunia politik. Alhasil, pada tahun 2020, dirinya resmi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025. AHY terpilih secara aklamasi dengan dukungan sebesar 93%. Butuh waktu lebih dari 9 tahun bagi Demokrat sebelum akhirnya bergabung dengan pemerintah berkuasa. Sejak 2014, Partai Bintang Mersi itu memilih menjadi oposisi. Sedianya Demokrat sempat beberapa kali hendak bergabung ke gerbong Jokowi. Namun, upaya tersebut terhalang secara politik dua petinggi partai. Antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Selama satu dekade rezim pemerintahan SBY dan Demokrat 2004-2014, PDIP dan Megawati konsisten jadi oposisi. Lalu pada dekade berikutnya, saat suara Demokrat gembos, terutama karena skandal Bank Senturi dan mega korupsi Hambalang, PDIP menggeliat dengan episode figur Jokowi yang menggambarkan representasi wong cilik dan berhasil memenangkan suara rakyat. Alhasil, Jokowi yang diusung utamanya oleh PDIP meraih kemenangan dan berkuasa nyaris satu dekade berikutnya. Sebaliknya, giliran Demokrat yang mengambil alih bangku oposisi. Jokowi sebenarnya sempat beberapa kali bertemu SBY maupun AHY di istana. Pertemuan ini disebut-sebut untuk mengajak Demokrat masuk dalam koalisi, namun terganjal restu PDIP. Jelang kontestasi politik 2024, hemogeni PDIP lantas buyar. Semua itu karena manuver politik Jokowi yang cenderung lumer dan cair. Jokowi yang harusnya mendukung PDIP malah merestui anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres yang diusung Gerindra Capres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Di sisi lain, Demokrat yang sepertinya ingin tetap menjadi oposan memutuskan bergabung dengan peta kekuatan Anies Baswedan yang lebih dulu diusung oleh Nasdem sebagai capres. AHY saat itu sempat disebut akan berpasangan dengan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Namun, karena dinamika politik, Anies Baswedan malah memilih Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY mengaku dibuat kecewa dengan keputusan Anies tersebut. Karena begitu kecewa, Partai Demokrat lantas mengarahkan dukungan kepada Capres Prabowo Gibran. Bergabungnya Demokrat pada Koalisi Indonesia Maju pada Pilpres 2024 disinyalir membuka peta jalan secara Demokrat akhirnya bergabung dengan pemerintah. Hingga saat ini belum ada update kekayaan Menteri AHY pasca dilantik sebagai menteri. Data yang kemudian dirujuk adalah catatan LHKPN KPK yang dilaporkan pria 45 tahun ini pada Oktober 2016. Atau saat ia melenggang sebagai calon gubernur dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Ketika itu AHY memiliki kekayaan senilai 15,2 miliar rupiah. Estimasi kekayaan tersebut terurai antara lain atas 3 bidang tanah dan bangunan senilai 6,7 miliaran rupiah. 1 unit mobil senilai 550 juta rupiah dan badan usaha dengan nilai aset 360 juta rupiah. Harta bergerak lainnya senilai 688 juta rupiah serta giro dan setara kas senilai 6,9 miliar rupiah. Dalam laporan tersebut AHY juga tercatat tidak memiliki utang sama sekali dan tidak memiliki aset berharga. Sebagai jabatan politik untuk kepentingan publik, AHY lazimnya akan mendapatkan gaji, tunjangan, dan sejumlah fasilitas dari negara. Untuk gaji seorang menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 60 tahun 2000. Dalam belaid ini disebutkan gaji pokok seorang menteri sebesar Rp5.040.000 per bulan. Sementara untuk tunjangan termasuk dalam Keputusan Presiden atau Kepres nomor 68 tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden nomor 168 tahun 2000 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu. Dalam Kepres ini ditetapkan tunjangan menteri sebesar Rp13.608.000 per bulan. Jika diakulasi, AHY akan mendapatkan sekitar Rp18 juta per bulan. Namun angka ini belum termasuk tunjangan lainnya maupun dana operasional serta fasilitas yang diperoleh oleh seorang menteri.
Bergabungnya Demokrat dalam koalisi pemerintahan yang nanggung di akhir pemerintahan Jokowi seakan menjadi sinyal jika ayah cawapres Gibran itu kian memperluas jarak dengan PDIP dan Megawati. Padahal sebelumnya sempat beredar kabar jika Presiden Jokowi ingin bertemu dengan Ibu Mega jelang hari pencoblosan. Tapi dinamika politik lagi-lagi membuat publik tercengang dengan sikap Jokowi yang merangkul kompetitor dan di saat bersamaan malah berpotensi membuat partner politik menjadi oposan. Dengan roadmap politik yang penuh kejutan sejauh ini, bagaimana analisis kalian pada masa depan PDIP? Apakah ia akan konsisten berada dalam pemerintahan dan rela bersatu dengan Demokrat atau menjadi oposisi dan bersatu dengan bebuyutan PKS?